Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, terakhir kita membahas fasal yang kedua, yaitu kaifa na'riful bid'ah, dan kita sudah selesai dari fasal ini. Namun sebelum kita melanjutkan fasal yang berikutnya, yaitu fasal yang berjudul kullu bid'atin dolalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia memandangnya itu hasanah. Saya ingin meringkas yaitu dengan membacakan poin-poin yang diucapkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam mengenal bid'ah dan disyarah oleh Syekh Ali Hasan. Saya akan membacakan poin-poinnya saja tanpa syarahnya untuk mengulang agar lebih lengket ilmu yang telah kita bacakan. Di dalam mengenal bid'ah, Syekh Al-Albani rahimahullah mengucapkan yang pertama adalah kullu ma 'arada sunnah minal aqwali wal af'ali awil aqaidi walau kanat min ijtihadin. Itu setiap apa-apa yang 'arada, yaitu bertentangan dengan sunnah. Bertentangan dengan sunnah. Apapun itu, dari perkataan atau perbuatan ataupun akidah, walaupun itu dari ijtihad para ulama, ketika itu bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, maka itu bisa masuk ke dalam bid'ah. Lalu yang kedua, yaitu kullu amrin yutaqarrabu ila Allah bihi wa qad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu setiap perkara yang digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, wa qad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sudah melarangnya. Ya. Setiap perkara yang digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, sedangkan Nabi melarangnya. Ya. Saat ini terjadi sebagian ikhwah yang saya bilang terfitnah ya, dengan fitnah madhab yang kebablasan. Ya, mereka sampai ya menghalalkan bertaqarrub dan bertabarruk kepada kuburan, naudzubillah, ya, dengan dalil bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau setiap hari bertabarruk dengan kuburnya Abu Hanifah dan beliau mendapatkan manfaat, katanya seperti itu. Dan juga riwayat dari Imam Ahmad di dalam kitab Al-Ilal dari riwayat Abdullah bin Ahmad anak beliau rahimahullahu taala. Baik, kita bahas sedikit. Ini cocok sekali dengan perkataan Syekh Al-Albani di sini. Itu sebuah perkara yang digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi melarangnya.
Ya. Jangankan bertaqarrub atau bertabaruk pada si kuburan itu. Sekedar beribadah saja di sisi kuburan Nabi melarangnya. Ya. Apalagi menjadikan kuburan itu sebagai berkah, mencari berkah. Ya, jelas ini terlarang. Kalau ini ikhwah ini tidak pernah mengaji tauhid, ya, wajar. Tapi ketika dia sudah mengaji, ya, Ahlussunnah wal Jamaah manhaj salaf, tentu dia sudah pernah mengaji kitab tauhid. Mana ilmunya? Hilang seperti itu saja. Karena apa? Karena kumpulannya yang telah salah. Salah kawan sehingga salah jalan, apalagi salah guru. Ketika seorang salah kawan saja bisa salah jalan. Ya laitani mattakhadhu fulanan khalila. Wahai aduhai, ketika seorang kafir masuk ke dalam neraka dan menggigit jarinya, dia mengatakan apa? Aduhai, seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Lihat, sampai seperti ininya. Baik, kita jawab. Yang pertama, riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya beliau bertabaruk kepada kuburan Abu Hanifah, ya, adalah didapatkan dari kitab Manaqib Abi Hanifah. Ya, Manaqib Abi Hanifah. Dan dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala bahwasanya kitab ini penuh dengan kedustaan dan kebohongan. Kedustaan dan kepalsuan. Ya, du'afa, ya, yaitu penuh dengan kepalsuan dan kedustaan. Seperti itu. Sehingga tidak bisa diambil sebagai dalil. Dan ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak mungkin Imam Syafi'i melakukan hal semacam itu. Dan juga perkataan Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Al-Ilal dari riwayat Abdullah bin Ahmad, dikatakan oleh para ulama riwayat yang ini bahwasanya beliau membolehkan iltimas atau mengusap, mencari berkah mimbar Nabi dan kuburan Nabi, maka lafaz kuburan Nabi ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih dari kibar Hanabilah. Ya, dari kibar Hanabilah. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah jelas. Bertabaruk dengan zat Nabi boleh. Dan benda-benda yang telah disentuh oleh Nabi boleh. Seperti mimbar Nabi. Adapun kuburan tidak. Kuburan tidak. Dan Imam Ahmad bertabaruk dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau simpan, ma'ruf. Dan mimbar belum membolehkan. Akan tapi kuburan ini jelas ini menyelisihi riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh kibar Hanabilah, seperti itu. Jadi di sini Syekh Al-Albani mengatakan, ya, setiap perkara yang digunakan untuk bertaqarrub pada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sudah melarangnya. Nah, ini jelas sesuai dengan perkataan Syekh Al-Albani dan dilarang. Dan dalam madhab Syafi'i, ya, madhab Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah juga mengatakan bahwasanya tentang mengusap kuburan dan menciumnya ini adalah terlarang. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Majmu', ya, Syarah Muhadzab atau Al-Minhaj Syarah Muslim, saya lupa, ya, antara keduanya. Dan saya bersepakat dengan para ulama, katanya, yang melarang hal ini, seperti itu. Dan janganlah kalian tertipu dengan perbuatan-perbuatan orang awam, dan hanyalah ibadah itu diambil dari sunnah-sunnah yang sahihah, kata beliau, kama qala Rasulullah SAW. Ya. Antum boleh lihat sedikit tulisan saya yang saya tulis rapi dan sudah saya sebar di WhatsApp. Ya, silakan dibaca. Saya sebutkan sumber-sumbernya, seperti itu. Dan juga perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah Asy-Syafi'i, beliau mengatakan apa? Adat mencium kuburan dan mengusapnya, bertabaruk padanya adalah adatnya Nasrani dan Yahudi. Lihat, ini kata Imam Al-Ghazali, ya. Walaupun beliau mempunyai beberapa kesalahan juga, akan tapi kita mengambil, ya, banyak kebaikan dari beliau. Nah, dan itu tidak masalah. Lalu berikutnya, di antara cara kita mengenal bid'ah yang ketiga adalah kata Syalbani, kullu amrin la yumkinu an yusra'a illa binassin aw tawqifin wala nassa alaih fahuwa bid'atun illa ma kana an sahabiyyin, ya,
tukarriru dzalikal amal minhu duna nakirin. Itu setiap perkara yang tidak mungkin itu disyariatkan kecuali dengan nas atau jalan tauqifi, ya, seperti itu. Wala nassu alaih, dan tidak ada nas atasnya, maka itu pasti bid'ah. Maksudnya apa? Sebuah perkara yang kita yakini itu ibadah atau kebaikan dan tidak bisa dicerna dengan akal. Kalau bisa dicerna dengan akal itu enggak perlu dalil. Tapi ketika itu tidak bisa dicerna dengan akal, perlu apa? Perlu dalil. Tabaruk dengan benda, tabaruk dengan batu, kuburan, dan yang lain itu perlu dalil kalau memang ada. Akan tetapi, ya, kalau tidak ada maka itu bid'ah, kata beliau. Kecuali walaupun tidak ada nasnya dari Quran dan Sunnah, kecuali kata beliau mengecualikan illa ma kana an sahabiyyin tukarriru dzalikal amalu minhu duna nakir. Kecuali perbuatan sahabat yang berulang-ulang dilakukannya dan tidak ada di antara sahabat lain yang mengingkarinya. Walaupun ini, ya, tidak ada nasnya dari Sunnah dan Quran, maka bisa jadi memang itu asalnya dari Nabi SAW, cuman tidak sampai pada kita. Seperti itu. Nah, baik. Begitulah manhaj salaf. Ya. Selalu dikembalikan kepada salaf, para sahabat, bagaimana praktek mereka beragama. Seperti itu. Ya. Bukan dari kantong kita sendiri, seperti itu. Berikutnya yang keberapa ini? Keempat, ya. Yang keempat, beliau mengatakan ma nassa ala istihbabihi ba'dul ulama siyama al-mutaakhirin minhum wala dalila alaih. Yaitu yang diistihbabkan oleh para ulama, dianggap istihbab. Istihbab ini di bawah sunnah, disukai, seperti itu, ya. Siyama al-mutaakhirin, terutama para ulama mutaakhirin, ya, wala dalila alaih, dan tidak ada dalilnya atasnya. Ya. Apa contoh? Talafut bin niyat, mengucapkan niat, sholli fardal dan yang lainnya. Ini 4 madhab, 3 diantaranya mengatakan istihbab, disukai. Hanya madhab Malikiyah saja yang tidak mengatakan itu istihbab, kecuali orang yang galau atau ketika tidak dilafadzkan maka pikirannya melayang-layang. Maka ketika seperti itu baru istihbab, kata Imam Malik. Adapun yang 3 yang lain itu istihbab semua. Ingat, ini istihbabnya, ya, bukan sunnah. Karena kalau sunnah itu jelas perlu dalil. Ini sepakat. Adapun istihbab, ya, istihbab menurut Syalbani di sini perlu dalil juga. Perlu dalil juga, ya. Adapun yang saya lihat wallahu taala alam, ya, ketika itu bisa dicerna dengan akal, ya, manfaatnya, maka itu enggak perlu dalil. Contohnya kita mengatakan istihbab bagi Ahmad pergi ke masjid naik sepeda, misalkan. Bid'ah atau tidak ini? Saya katakan itu tidak, karena beliau rumahnya jauh. Kalau dia berjalan sampai sini ngos-ngosan, salatnya enggak jena, kayak gitu, enggak tenang. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, yang saya lihat para a'immah di sini, ya, mengatakan istihbab karena memang jalannya dari situ. Seorang yang mengatakan, melafadzkan sebuah niat, dia lebih fokus dalam niatnya daripada orang yang tidak fokus. Dan itu istihbab loh, tidak sunnah, seperti itu. Wallahu taala alam. Jadi di sini yang saya lihat, saya mengikuti pendapat ulama yang tidak mengatakan bid'ah. Tidak mengatakan bid'ah. Tapi kalau dia mengatakan ini sunnah, jatuh ke bid'ah. Paham di sini? Kalau dia mengatakan usholi itu sunnah, bukan wajib, bid'ah. Tapi kalau sekedar mengatakan istihbab, maka itu tidak sampai jatuh ke dalam bid'ah, seperti itu. Dan ini terjadi sebagian orang, misalkan contoh, bangun tidur, ya, jam 12 siang, gitu kan? Dengar adzan dia wudu. Ternyata setelah salam dia kira itu sholat asar. Sah nggak sholatnya? Karena dia buru-buru, langsung Allahu Akbar.
Ya kan? Dalam hati adalah asar. Gitu. Salam dia, loh ternyata duhur nengok jam. Sah apa tidak salatnya? Tidak sah, harus ngulang karena salah nih niat. Ini terjadi. Ada satu ikhwan lah yang sudah saya tahu yang bertanya sama saya, Ustaz gimana sholat saya? Tadi saya bangun tidur langsung takbir, kirain sholat asar Ustaz, ngulang karena salah nih niat. Dan ini mungkin ketika dia lebih tenang dia ketika sholat dan dia apalagi mengucapkan seperti itu, wallahu ta'ala alam, mungkin bisa meminimalisir ya seperti itu. Nah, itu yang mungkin yang difikirkan oleh para a'immah ya yang bermadhab seperti itu. Jadi di sini ada khilaf ya. Tapi menurut beliau istihbab seperti ini tetap perlu dalil dan petunjuk Nabi adalah lebih selamat seperti itu. Wallahu taala alam. Nah, ini bukan khilaf yang terlalu terlalu dahsyat seperti itu. Nah. Dan setahu saya Ustadz Firanda juga tidak sampai membid'ahkan. Ya, karena istihbab tidak perlu dalil ya, sebagaimana saya katakan tadi. Tapi kalau sudah mengatakan sunnah, maka itu sudah perlu apa? Perlu dalil. Yang keberapa sekarang? Kelima ya. Summa qala syekhuna, lalu beliau mengatakan lagi, yaitu Syekh Albani rahimahullah, itu adalah kullu ibadatin ya, atlaqaha asy-syari'u wa qayyadaha an-nasu bi ba'dil quyud mislul makani awiz zamani awiz sifatin au adadin. Itu setiap ibadah yang sudah ditetapkan oleh syariat seperti sholat, zakat, puasa, haji, umrah sudah ditetapkan oleh syariat. Akan tetapi manusia itu mengkaitkannya dengan makan atau tempat, zaman atau waktu, sifat atau jumlah tertentu yang tidak ada dalilnya. Paham di sini? Contoh, sedekah itu ada syariatnya enggak? Sedekah ada dong, masa gitu aja enggak tahu. Sedekah ada syariatnya. Tapi ketika antum misalkan sedekah malam Rabu misalkan di Masjid Abu Hurairah ya kan adalah afdol misalkan. Nah, ini baru bid'ah seperti itu. Sedekahnya syar'i. Nah, ini dikatakan oleh sebagian ulama bid'ah idhofiyah namanya. Bid'ah idhofiyah. Aslinya bukan bid'ah. Ketika dia dikaitkan dengan 1 2 3 4 hal ini, salah satunya saja tanpa dalil, maka dia jatuh kepada bid'ah seperti itu. Baca Quran masyru' bagus. Tapi ketika dikhususkan malam Jumat, dikhususkan dengan jumlah tertentu, dikhususkan dengan sebab tertentu, jadi menjadi bid'ah. Contohnya tahlilan. Jadi kalau ketika mengatakan ini bid'ah, bukan baca Qur'annya. Masa baca Qur'an bid'ah misalkan? Bukan. Tapi sebab-sebab ini tadi yang ditentukan tanpa ada dalil seperti itu. Paham ya? Baik. Berikutnya adalah adatun wa khurafatun la yadullu 'alaiha syar'un wa la yashhadu laha 'aqlun wa in 'amila biha ba'dul juhal wattakhaduha syir'atan lahum wa lam ya'damu man yu'ayyiduhum walau fi ba'di dzalika mimman yadda'i al-ilmu wa tarabba bi zayyihim. Nah, itu adalah adat-adat dan khurafat-khurafat yang tidak ada dalilnya secara syar'i dan juga tidak bisa dicerna dengan akalan seperti tadi ya. Ini sudah saya singgung tadi. Kalau adat ini bisa dicerna dengan akal, enggak jatuh ke dalam bid'ah. Enggak masalah. Tapi kalau tidak bisa dicerna dengan akal, perlu apa? Dalil. Nah, seperti itu. Berapa biji tadi? Siapa yang catat? Ada berapa biji tadi? 6 ya. Kayaknya ada yang kelewat tadi.
Ini ada yang kelewat. Yaitu al-ghulu fil ibadah. Itu ghulu dalam ibadah. Ini juga bisa masuk dalam bid'ah. Ibadahnya bagus, enggak masalah. Tapi ketika ghulu dia bisa masuk dalam bid'ah. Seperti 3 orang yang mendatangi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Maka ketiga orang ini pun bersumpah, ya. Karena Nabi ini sudah diampuni dosanya. Kita ini belum diampuni dosanya, harusnya kita lebih giat ibadah gitu kan. Akhirnya yang satu mengatakan aku tidak mau menikah. Yang satu lagi aku akan puasa terus, tidak akan berbuka. Maksudnya tiap hari puasa. Enggak akan pernah enggak puasa, puasa terus tiap hari. Ya, yang satu lagi setiap hari aku akan sholat lail terus, enggak akan tidur. Ya. Sholat lail enggak tidur boleh enggak? Boleh. Tapi kalau tiap hari terus seperti itu, enggak, dia mungkin sakit dan segala macam, ini masuk dalam bid'ah seperti itu. Nah, ini ada lagi yang kelewat tadi ya. Ya, matanya udah kurang awas sekarang. Ya. Yaitu kullu ibadatin lam ta'ti kaifiyatuha illa fi hadisin dha'ifin aw mawdu'in. Ya. Kullu ibadatin lam ta'ti kaifiyatuha illa fi hadisin dha'ifin aw mawdu'in. Setiap ibadah yang tidak ada dalil kaifiyahnya kecuali dalam hadis-hadis yang dhaif dan maudhu'. Nah, ini kalau menurut beliau adalah salah satu contohnya adalah witir terus-menerus dalam salat subuh. Kunut witir, kunut ya. Kunut terus-menerus dalam salat subuh. Karena menurut beliau hadisnya dhaif dan jelas bertentangan dengan hadis dari Al-Asja'i. Ya. Radhiyallahu an yang mengatakan ya bunaya muhdas. Ketika dikatakan engkau telah sholat di belakang Rasul, engkau telah sholat di belakang Abu Bakar, engkau telah sholat di belakang Umar, Ali, Utsman, lalu apakah mereka berkunut subuh? Tidak. Ini muhdas seperti itu. Ya. Ini jelas sekali seperti itu. Wallahu taala alam. Itu adalah ringkasan yang kemarin telah kita selesaikan bersama dengan syarahnya ya. Dan semoga yang kita tadi baca beberapa poin itu bermanfaat bagi kita. Selanjutnya kita akan bacakan Al-Faslus Salis. Qala Syekh Ali rahimahullahu taala, kullu bid'atin dolalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan walaupun dipandang manusia sebagai kebaikan. Sabaqa miraran qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dolalah. Telah berlalu bagi kita ya perkataan Nabi ya bolak-balik kullu bid'atin dolalah di dalam khutbatul hajah. Setiap beliau khutbatul hajah membawakan kullu bid'atin dolalah. Ya, di depan para sahabat. Ini menunjukkan tentang urgensinya, seperti itu. Wa kullu, dan kalimat kullu ini inda ahli al-arabiyyah min alfadil umum, dan kullu ini ya di sisi para ahli bahasa Arab adalah umum, ya, umum semuanya seperti itu. Qala al-Imam Syatibi fi fatawihi, berkata Imam Syatibi dalam fatwanya fi syarhi hadal hadis, dalam syarah hadis ini beliau mengatakan mahmulun indal ulama'i ala umumihi, ya dibawakan ke dalam keumumannya, la yustasna, dan tidak dikecualikan, ya tidak dikecualikan, la yustasna minhu syai'un albattah, sedikit pun darinya, walaysa fiha ma huwa hasanun aslan, dan tidak ada yang di dalamnya yang disebut dengan bid'ah hasanah seperti ini. Fahadal hadisu lam yufarriq fil hukmi baina bid'atin wa baina bid'atin ukhra. Dan dalam hadis ini tidak dipisahkan antara satu bid'ah dengan bid'ah yang lain. Fan nakiratu idza udifat afadatil umuma wal umumu la yukhassu illa bil istisna'i. Wa innal istisna'u huna. Dan nakirah, yaitu kalimat bid'atin itu nakirah.
dan kullu juga ya. Jika diidhofahkan itu mempunyai faedah umum, dan umum tidak dikhususkan ya kecuali dengan adanya istisna. Dan di sini tidak ada istisna. Mana istisnanya? Tidak ada. Nabi mengatakan illa, enggak ada. Kullu bid'atin dolalah illa fi mas'alati shalah misalkan. Illa fi mas'alati shadaqah misalkan, enggak ada. Ya, seperti itu. Enggak ada. Wa hadza ma fahimahu salafus salihu radhiyallahu anhum ajmain. Dan inilah yang difahami oleh para salaf. Bahkan kita kemarin sudah memberikan contoh-contoh bagaimana para sahabat itu kerasnya dalam mendapatkan perilaku para sahabat yang lain, kok belum ada contohnya, langsung ditahdir gitu kan, sampai dia bisa mendatangkan dalil. Kalau bisa terima, kalau enggak bahaya, itu dia. Nah, fa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan walaupun manusia memandangnya sebagai hasanah. Bagaimana mau mentakwil hal ini? Ya, enggak bisa ditakwil lagi. Ya, enggak bisa ditakwil lagi. Kalau sampai dolalah saja bisa. Ini sudah dikuatkan lagi wa in ra'ahan nasu hasanah. Walaupun manusia memandangnya hasanah. Ya. Nah. Wal qissatul masyhurati as-sahihati. Ya. Afwan. Wal qissatul masyhuratu as-sahihatu an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu lamma marra fil masjid ala qaumin jalisina khilaqan yukabbiruna wa yuhalliluna wa yusabbihuna ala sifatin lam yaf'alha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu faqala lahum radhiyallahu anhu munkiran alaihim. Dan juga kisah yang sangat masyhur yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau melewati masjid ada kaum yang duduk-duduk berhalaqah-halaqah, mereka saling bertakbir, saling bertahlil dan saling bertasbih atas sifat yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Takbir, tahlil, tasbih. Sunnah apa tidak? Sunnah, tapi kaifiyahnya, kuyutnya ya, dikaitkan dengan kaifiyah yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, inilah yang menjadikan dia bid'ah. Seperti itu. Dan dari sinilah kita memahami dari praktek para sahabat. Begitu dia. Ya, dari praktek tahdirnya para sahabat. Maka beliau pun mengingkarinya dan mengatakan uddu sayyiatikum, hitung saja keburukan-keburukan kalian. Fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Aku akan menjamin kebaikan-baikan kalian enggak akan kurang. Jadi enggak usah berbuat kebaikan yang bid'ah, gitu maksudnya. Ya, karena itu justru akan mendatangkan sayyiat, keburukan. Wa yahkum ya ummata Muhammadin, waihakum, ya, bukan wayahkum tapi waihakum ya ummata Muhammadin, celaka kalian wahai umatnya Muhammad. Ma asra'a halakatukum, betapa cepat kebinasaan kalian. Haula'i sahabatun nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawaffirun, mereka para sahabat Nabi masih banyak banget berkeliaran, kata Ibnu Mas'ud. Kok cepat kali kau? Nah, gitu ya, kalau orang Medan bilang cepat kali kalian gitu. Ya, cepat kali berbuat kebinasaan dikatakan beliau, ya, bukan keburukan lagi tapi kebinasaan, karena memang bid'ah ini adalah sumber daripada kebinasaan, bisa mengarah kepada kesyirikan, ya, mengarah kepada kemaksiatan banyak, ya, seperti itu. Wa hadhihi siyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar walladhi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammadin. Lihatlah, ya, baju beliau ini masih ada di rumahnya, baju beliau masih ada, belum hancur, dan gelas-gelas beliau belum pecah, ya.
demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguhnya kalian berada di atas agama yang kalian kira lebih bagus daripada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi ketika kita melakukan sebuah ibadah hanya bermodalkan kata Imam Fulan, kata Imam Fulan, kata Syekh Fulan, kata Syekh Fulan, kata Ustadz Fulan, kata Ustadz Fulan, ya, nggak apa-apa kok katanya. Naudzubillah, summa naudzubillah, ya. Sederhana al-iktisad di dalam sunnah jelas itu lebih selamat daripada berbanyak-banyak amal dalam bid'ah. Pegang itu. Kebaikan kalian gak akan berkurang, aku jamin, kata Ibnu Mas'ud. Tapi hitunglah keburukan kalian gara-gara bid'ah ini. Sungguh kalian mengira kalian berada di atas agama yang lebih baik daripada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, au muftatihu babi dolalatin, atau kalian adalah pembuka pintu kesesatan. Ya, seperti itu. Qalu, maka mereka mengatakan, wallahi ya Abu Abdurrahman, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, Ibnu Mas'ud maksudnya, ma aradna illal khaira, kami tidak menginginkan loh kecuali kebaikan. Ya memanglah, nggak mungkin kalian menginginkan keburukan, gitu kan? Semua ahli bid'ah nggak mungkin menginginkan keburukan. Itulah kenapa bid'ah lebih disukai oleh iblis dan syaitan daripada kemaksiatan. Saya ingatkan lagi, ketika Nabi Nuh wafat hingga Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam wafat hingga Nabi Nuh alaihissalam, terjadi nggak kemaksiatan? Terjadi. Tapi belum terjadi bid'ah, belum terjadi kesyirikan. Nah, Allah tidak mengutus seorang rasul pun. Begitu terjadi bid'ah pertama kali, yaitu bid'ah kesyirikan, maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Karena tidak diketahui itu adalah keburukan. Taunya itu kebaikan. Nyembah selain Allah, menduakan Allah. Itu menjadikan orang-orang soleh yang mati itu sebagai wasilah kepada Allah. Dikiranya itu kebaikan. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menjadikan mereka wasilah kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah juga sedekat-dekatnya. Itu dia. Itulah bid'ah. Dikira itu kebaikan, sehingga lebih disukai iblis, ya, daripada kemaksiatan. Itu bisa dicerna dengan akal, ya. Tidak susah mencernanya, ya. Orang-orang ahli bid'ah untuk mendukung bid'ahnya mengatakan ini enggak ada hadisnya nih perkataan ini. Gak ada hadisnya juga gak masalah. Ini gampang dicerna dengan akal. Bahwasanya bid'ah itu lebih disukai iblis daripada kemaksiatan. Banyak sekali dalil-dalil tapi secara tersirat ya, bukan tersurat, seperti itu. Qala, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lam yusibah, dan betapa banyak wahai kaum orang-orang yang menginginkan kebaikan tapi justru tidak mendapatkannya. Itu dia, ya, karena tidak menempuh jalannya, seperti itu. Nah, fahadani ta'silun wa tafri'un, maka ini adalah ta'sil dan tafri', ya. Ta'silun min Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan tafri'un min Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Ya, maka kedua hadis ini adalah, ya, ta'sil dan tafri', ya. Itu ta'sil dan tafri'. Itu yang pertama dari Ibnu Umar tadi, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Yang kedua adalah dari kisah Ibnu Mas'ud yang panjang tadi, seperti itu. Ya, ini penjelasan yang sangat gamblang sekali. Ya, kalaulah kita jujur dan kita lurus hatinya, insya Allah akan paham dan akan meninggalkan bid'ah selama-lamanya. Ya, tapi kalau udah ada zaik, kebengkokan dalam hati kita, ya, 1000 dalil pun nggak akan diterima. Tapi satu bid'ah langsung diemplok, dimakan terus, gitu dia. Itu sifat daripada orang-orang yang ada zaik dalam hatinya. Ya.
Wa amma fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina, seperti itu. Adapun orang-orang yang memang sudah ada kebengkokan dalam hatinya itu akan mencari kebengkokan daripada dalil-dalil yang mutasyabihat, yang bisa dibengkokkan semaunya, seperti itu, untuk mendukung bid'ahnya dan kesesatannya dan kekufurannya, tergantung apa yang akan dibelanya, seperti itu. Na'udzubillah, ya. Wa kilahuma akhadha ma'nal bid'ati ala umumihi. Dan kedua hadis ini itu menjadikan makna bid'ah di dalam keumumannya. Duna tafriqin bainama yusamma bid'atan hasanatan aw bid'atan sayi'atan. Wa huwa alladhi la yanbaghi siwahu. Dan tidak memisahkan antara bid'ah hasanah dan bid'ah sayi'ah. Warraddu ala muhassinil bid'ah fi istidlalatihim katsirun mansurun wa wafirun masyhurun. Dan bantahan atas orang-orang yang menganggap adanya bid'ah hasanah di dalam istidlal mereka itu juga banyak sekali dan tersebar luas dan masyhur. Walastu fi sadadi istifa'ir raddi ala syubuhatihim. Dan aku tidak akan memanjang lebarkan di dalam membantah syubhat-syubhat mereka. Walakinni aqtasiru, akan tapi aku akan ringkas saja huna ala dzikri iradaini min syubhatihim. Ya, di sini ya, dari dua syubhat mereka saja. Al-awwal maghmurun was-tsani masyhurun. Ya, ada yang masyhur dan ada yang tidak. Yang pertama, yaquluna, mereka mengatakan, laisat kullu fil hadis ala umumiha. Tidaklah kalimat kullu itu dalam hadis tadi di atas makna umumnya, kata mereka. Bidalili anna Allah subhanahu yaqul, dengan dalil bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ya, yaitu azab itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Ternyata kullu di sini ya tidak bermakna semuanya, karena tidak hancur semuanya. Ada yang hancur, ada yang tidak. Nah, seperti itu. Ini syubhat mereka. Betul kan? Ada kalimat kullu yang tidak bermakna semuanya, gitu dia. Seperti itu, ya. Gimana jawabannya? Warrihu lam tudammir kulla syai', itu kata mereka ya. Dan rih atau angin itu, adab itu tidak menghancurkan segala sesuatu. Fadalla ala anna kulla laysat ala umumiha. Maka di sini kata mereka kalimat kullu ini tidak bermakna secara umum, tapi bisa secara khusus, ada pengecualian. Fal jawabu, maka jawabannya, inna kulla ala umumiha huna aidon. Kalimat kullu dalam ayat ini adalah juga umum, ya. It hiya dammarat kulla syai'in amaroha bihi rabbuha. Itu dia jawabannya. La kulla syai'in fid dunya. Di mana kullu di sini adalah menghancurkan ya semua benda yang diperintahkan Rabb-nya, semuanya, tapi dengan yang diperintahkan Rabb-nya. Jadi kalau yang diperintahkan Rabb-nya pasti semuanya hancur. Nah, gitu dia. Karena apa kata Allah? Kullu syai'in bi amri rabbiha. Jadi apa yang sudah di amri rabbiha pasti hancur. Nah, gitu dia. Jadi tetap umum, tidak ada pengecualian. Qaulul mufassirin, dan oleh karena itu berkatalah dan seperti itulah perkataan para ahli tafsir. Qala Ibnu Jarir fi tafsirihi, berkata Ibnu Jarir dalam tafsirnya, wa innama anni biqaulihi, adapun dariku perkataan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha,
itu angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya, mimma ursilat bihalakihi li'annaha lam tudammir hudan wa man kana amana bihi, adalah apa-apa yang diutus untuk kehancurannya, dikarenakan dia tidak menghancurkan Hud dan orang-orang yang beriman padanya. Ursilat bihalakihi, ya, mimma ursilat bihalakihi, itu menghancurkan apa-apa yang memang sudah diutus untuk dihancurkan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang tidak dihancurkan jelas Nabi Hud dan juga orang-orang yang beriman dengan beliau. Wa qala Qurtubi, adapun Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, ayyu kullu syai'in marrat alaihi min rijali 'adin wa amwaliha, wa kadza qala akharun, yaitu kullu di sini adalah kullu syai'in marrat alaihi min rijali 'adin wa amwaliha, yaitu setiap, semuanya, sesuatu yang dilewati oleh angin itu. Kalau yang enggak dilewati ya enggak hancur. Jadi tetap umum. Ketika angin itu melewati sesuatu, hancur dia, mati dia, gitu ya. Tidak ada pengecualian. Jadi tetap artinya adalah kullu, ini kullu umum, dan itulah memang kaidah secara bahasa, ya. Kaidah secara bahasa udah seperti itu, namanya kullu, setiap, ya semuanya, seperti itu, ya. Kecuali memang ada kalimat illanya setelah itu. Kalau enggak ada berarti semuanya, ya. Seperti antum mengatakan setiap yang masuk masjid ini saya kasih 1 juta misalkan, maka semuanya harusnya dikasih 1 juta. Kecuali saya mengatakan illa Ahmad, kecuali Ahmad. Nah, gitu. Ketika saya tidak mengatakan illa, berarti semuanya harus dikasih 1 juta. Tuh. Nah, kullu bid'atin dolalah enggak ada illanya. Illanya mana? Enggak ada. Jadi enggak cocok secara bahasa, secara syar'i enggak cocok ketika itu dikecualikan. Nah, gitu, enggak ada. Apalagi sudah dikatakan oleh Ibnu Umar, wa in ra'ahan nasu hasanah, walaupun manusia mengatakan ada yang hasanah, semuanya tetap sayyi'ah, tetap dolalah, itu dia. Nah, berapa menit lagi? 3 menit lagi. Baik. Ya, jadilah itu adalah perkataan ahli tafsir. Nah, berikutnya adalah, ini menarik banget ini ya. Itu syubhat dari Al-Is bin Abdissalam. Beliau adalah seorang ulama Syafi'iyah, ya. Banyak di antara para ulama Syafi'iyah ini membagi bid'ah ini lebih dari satu, karena memang seperti itu pendapat Imam Syafi'i, ya. Memang seperti itu pendapat Imam Syafi'i, tapi nanti ada penjelasannya. Bahkan Al-Is ini tidak cuma membagi 2, tapi 5 ada bid'ah itu, ya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram, ya, seperti itu. Ada 5. Seperti hukum taklifi. Nah, insyaallah ini akan kita bahas bulan depan, ya. Insyaallah, karena ini cukup panjang, ya. Akan kita bahas bulan depan. Tapi mungkin bagi antum yang ada pertanyaan 1 atau 2 sebelum menunggu azan Isya, dipersilakan. Ya, silakan. Nah, ya. Ya, ya. Masalah tad'if dan tashih dari hadis, maka itu adalah hak para ahli hadis dan para ulama. Bagi yang menganggap itu sahih, maka laksanakan, enggak masalah. Begitu dia. Ya, enggak ada masalah. Ketika dia memang dengan ilmunya mengatakan hadis qunut subuh itu sahih misalkan, dan dia tahu persis, silakan. Enggak ada masalah. Gitu dia, enggak ada masalah. Karena seorang itu tidak boleh taklid kepada ulama lain ketika dia tahu ilmunya, ya. Misalkan saya lah, contohnya kebalikan saya enggak boleh taklid pada Syalbani, pada Imam Ahmad yang mengatakan itu dhaif, padahal saya tahu itu ternyata sahih menurut pendapat saya dan saya tahu ilmunya misalkan. Maka saya haram saya taklid kepada Imam Ahmad, Syalbani dan yang lainnya. Maka saya laksanakan qunut subuh seperti itu. Kalau memang dia tahu ilmunya, ya. Gitu dia. Tapi kalau dia taklid, nah ini ada pembahasan. Ketika para mufti itu beda pendapat, ya. Imam Ahmad sama Syekh
Imam Syafi'i beda. Ya. Dan dia tidak tahu ilmunya, ini kunut subuh yang benar mana nih, gitu kan? Ini gimana? Gimana cara memilihnya? Maka pendapat yang disepakati oleh para ulama, ya, adalah dia memilih yang paling wara' dan paling a'lam daripada keduanya. Yang paling wara' dan paling a'lam. Ya. Kalau misalkan dua-duanya sama-sama wara', maka yang dipilih yang paling a'lam. Ya, seperti itu. Karena a'lam ini lebih utama daripada wara'. Ilmu lebih utama daripada wara'. Contohnya apa? Ada ulama, ya. Dua ulama berbeda pendapat. Satu ini mengatakan riba, satu mengatakan tidak. Yang mengatakan riba dia hanya berdasarkan sifat waroknya, supaya kita berhati-hati. Tapi yang satu lebih berilmu dan dia juga mengatakan hujahnya, maka kita wajib mengikuti yang a'lam tadi, yang lebih berilmu seperti itu. Nah, adapun masalah tadi, ya, wallahu taala alam, yang kita lihat, ya, kita ngikutin hadis yang lebih sahih dari Al-Asja'i tadi. Itu lebih sahih hadisnya daripada riwayat kunut tadi. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu saja. Sudah azan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.